Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari kelas Manajemen 20F. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya yang berhubungan dengan manajemen pemasaran, yaitu saat saya berjualan buket bunga. Nah, buket bunga itu adalah sebuah produk dengan peluang usaha yang cukup baik di pasaran karena jenis produk ini begitu dicari di masyarakat yang bisa dijadikan sebagai hadiah maupun dekorasi atau untuk kepuasan pribadi. Tentu saja menjadi floris bunga akan sangat menguntungkan karena banyaknya konsumen untuk membeli buket bunga ini. Buket bunga ini biasanya orang membeli untuk acara-acara tertentu seperti acara perpisahan atau hadiah ulang tahun maupun acara pernikahan. Ada banyak jenis buket di Indonesia yang sangat populer, seperti buket bunga, buket makanan, buket uang, buket balon, dan lain sebagainya. Selain itu juga, buket bunga ini terbagi menjadi beberapa jenis. Ada buket bunga dengan bunga asli, ada buket bunga dengan bahan palsu seperti artifisial maupun dari kain flanel yang dibentuk sedemikian rupa menjadi sebatang bunga mawar atau daun-daun lainnya. Nah, pada usaha yang saya jalankan waktu itu, saya menggunakan buket bunga yang terbuat dari kain flanel. Nah, kain flanel itu seperti ini. Jadi, kain flanel itu biasanya dibuat kerajinan-kerajinan oleh orang-orang yang memang senang dalam kesenian. Kain flanel itu kan biasanya digunakan untuk berbagai macam kerajinan seperti dompet, baju, maupun tempat pensil atau boneka. Namun juga kain flanel ini bisa dijadikan sebagai hand buket atau buket bunga. Nah, yang saya gunakan adalah kain spunbond untuk membuat bungkus dari bunga-bunga yang telah saya buat dari berbahan dasar flanel. Kain flanel dan spunbond merupakan dua bahan utama dalam pembuatan buket bunga. Namun ada bahan-bahan lainnya yang harus dipersiapkan dalam membuat sebuah buket bunga. Yang pertama, kita harus memiliki lem tembak serta alat lem tembaknya. Lalu kita harus memiliki kawat sebagai tangkai yang nantinya menjadi penopang bunga dari kain flanel tersebut. Lalu kita membutuhkan kardus sebagai pegangan atas bunga-bunga yang telah dibuat untuk dijadikan sebuah hand bucket dengan kain spunbond sebagai pembungkus agar buket tersebut menarik dan cantik. Selanjutnya, nah ini merupakan logo yang saya buat untuk usaha buket bunga yang saya miliki, yang bernama Caperki Buket. Nah, Caperki ini berasal dari dua kata. Yang pertama Ca adalah kata panggilan nama saya, yang kedua Perki dalam bahasa Inggris yang artinya bersemangat. Jadi arti dari nama ini melambangkan agar saya selalu bersemangat dalam setiap pembuatan buket bunga yang saya lakukan untuk konsumen-konsumen. Caperki Buket ini berdiri pada tanggal 9 Mei 2019 pada saat saya kenaikan kelas 12 SMA. Jadi pada mulanya waktu itu karena saya sangat senang sebuah kerajinan tangan, saya memiliki ide untuk membangun bisnis kecil-kecilan yang saya bisa, yaitu setelah dipikirkan muncullah ide untuk membuat bisnis buket bunga ini. Selanjutnya ini merupakan screenshot akun Instagram buket bunga yang saya jalankan. Jadi metode pemasaran yang saya lakukan pada bisnis ini yaitu dengan mempostingnya di sosial media.
Nah, agar saya memiliki konsumen di luar lingkungan orang-orang yang saya kenal, awal mulanya didirikan akun Instagram ini agar orang-orang yang berada di Sukabumi mengetahui bahwa saya berjualan buket bunga. Di sini juga terdapat jenis-jenis buket bunga yang telah saya buat untuk memenuhi pesanan dari konsumen yang membeli buket bunga ke saya. Di sini saya menjual berbagai jenis buket. Yang pertama ada buket makanan, buket uang, buket bunga dari berbahan dasar pelanel. Juga ada boneka mini jenis beruang, panda, terus ada Doraemon. Yang saya tambahkan topi toga maupun baju toga untuk para konsumen yang memang ingin memberikan hadiah atau untuk dirinya sendiri saat acara-acara perpisahan maupun wisuda. Nah, foto-foto di dalam akun Instagram buket bunga saya ini merupakan foto-foto yang saya ambil sendiri setelah saya membuat buket bunga tersebut. Jadi, kebanyakan floris itu menjual buket bunga, namun fotonya itu bukan hasil dari tangannya sendiri, melainkan hasil dari Google yang diposting dan nantinya saat konsumer membeli baru membuat si buket bunga tersebut. Nah, itu sangat beresiko karena setiap tangan pengrajin memiliki perbedaan saat membuat sesuatu produk. Maka dari itu, saya ingin ekspektasi konsumen yang membeli buket ke saya sesuai foto yang ia lihat. Dengan itu, saya hanya memposting foto-foto buket bunga yang telah saya buat saja. Itu merupakan salah satu strategi pemasaran saya dalam mempromosikan buket bunga agar orang-orang ingin membeli buket bunga di usaha bisnis yang saya bangun. Ini juga merupakan foto-foto buket lainnya yang saya jual di bisnis saya. Mulai harga dari 10.000 per batang bunganya hingga ratusan ribu, sesuai dengan jenis buket yang diinginkan oleh konsumen. Di sini juga saya selain menjual buket bunga, saya juga menjual editan foto dan bunga Edelweiss atau bunga keabadian. Namun di sini bunga Edelweiss yang saya jual merupakan bunga Edelweiss hasil budidaya oleh petani-petani di kota lain. Jadi buket bunga Edelweiss yang saya jual di sini merupakan buket bunga yang legal. Selanjutnya, yang foto pertama merupakan foto buket bunga yang pertama kali saya buat untuk mempromosikan jualan buket bunga milik saya. Namun pada saat itu saya menggunakan bunga ini dari berbahan dasar pita satin. Namun karena pita satin ini pembuatannya cukup rumit dan memakan waktu yang lama, saya menggantinya menjadi kain flanel. Di foto sebelahnya setelah saya ubah menjadi lebih baik dan menjadi lebih rapi lagi tentunya. Pada saat itu ini juga menjadi salah satu metode strategi pemasaran saya dalam menjual buket bunga karena di kota Sukabumi ini jarang sekali ada penjual buket bunga yang memiliki jenis buket bunga piala dengan boneka wisuda di dalamnya. Ini juga menjadi alasan kenapa saat saya membangun bisnis buket bunga ini ada pembeli atau konsumen yang membeli buket bunga saya karena pada saat itu buket bunga piala tidak ada di Sukabumi dan menjadi salah satu jenis buket bunga yang unik. Terutama ini itu cocok untuk orang-orang yang sedang wisuda maupun perpisahan. Dan pada saat itu saya mempromosikannya di saat-saat bulan yang
biasanya banyak acara-acara perpisahan dan wisuda. Selanjutnya ada benefit yang saya dapatkan, yaitu hidup saya menjadi lebih sejahtera karena dengan berjualan buket menambah pemasukan uang saku saya, sehingga saya dapat mengembangkan bisnis ini menjadi lebih baik dan lebih berkembang lagi tentunya. Mungkin itu saja salah satu pengalaman hidup saya yang berhubungan dengan manajemen pemasaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.